Macam-macam baterai. Satu, baterai primer atau baterai sekali pakai. Contohnya baterai zinc karbon atau seng karbon. Baterai zinc karbon juga sering disebut dengan baterai heavy duty yang sering kita jumpai di toko-toko ataupun supermarket. Baterai jenis ini terdiri dari bahan zinc yang berfungsi sebagai terminal negatif dan juga sebagai pembungkus baterainya, sedangkan terminal positifnya adalah terbuat dari karbon yang berbentuk batang atau rod. Berbagai jenis zinc karbon merupakan jenis baterai yang relatif murah dibandingkan dengan jenis lainnya. B. Baterai alkalin. Baterai alkalin ini memiliki daya tahan yang lebih lama dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan baterai zinc karbon. Elektrolit yang digunakannya adalah potasium hidroksida yang merupakan zat alkali, sehingga namanya juga disebut dengan baterai alkalin. Saat ini banyak baterai yang menggunakan alkalin sebagai elektrolit, tapi mereka menggunakan bahan aktif lainnya sebagai elektrodanya. Baterai litium. Baterai primer litium menawarkan kinerja yang lebih baik dibanding jenis-jenis baterai primer lainnya. Baterai litium dapat disimpan lebih dari 10 tahun dan dapat bekerja pada suhu yang sangat rendah. Karena keunggulannya tersebut, baterai jenis litium ini sering digunakan untuk aplikasi memori backup pada mikrokomputer maupun jam tangan. Baterai litium biasanya dibuat sebagai bentuk uang logam atau disebut juga dengan baterai koin. Ada juga yang memanggilnya button cell atau baterai kancing. Baterai silver oxide merupakan jenis baterai yang tergolong mahal dalam harganya. Hal ini dikarenakan tingginya harga perak. Baterai silver oxide dapat dibuat untuk menghasilkan energi yang tinggi, tetapi dengan bentuk yang relatif kecil dan ringan. Baterai jenis silver oxide ini sering dibuat dalam bentuk baterai koin, baterai kancing, atau baterai kancing. Baterai jenis silver oxide ini sering dipergunakan pada jam tangan, kalkulator, maupun aplikasi militer. Selanjutnya, baterai sekunder atau baterai isi ulang atau rechargeable. Contohnya baterai nikel kadmium. Baterai nikel kadmium adalah jenis baterai sekunder yang menggunakan nikel oksida, hidroksida, dan metalik kadmium sebagai bahan elektrolitnya. Baterai ini memiliki kemampuan beroperasi dalam jangkauan suhu yang luas dan siklus daya tahan yang lama. Di satu sisi, baterai ini akan melakukan discharge sendiri sekitar 30% per bulan saat tidak digunakan. Baterai ini juga mengandung 15% toksik atau racun, yaitu bahan karsinogenik kadmium yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Saat ini penggunaan dan penjualan baterai ini dalam perangkat portable konsumen telah dilarang oleh EU atau European Union berdasarkan peraturan Direktif 2006/66/EC atau dikenal dengan baterai direktif. Selanjutnya adalah baterai nikel metal hydride. Baterai ini memiliki keunggulan yang hampir sama dengan baterai nikel kadmium, tetapi baterai ini mempunyai kapasitas 30% lebih tinggi dibandingkan dengan baterai nikel kadmium, serta tidak memiliki zat berbahaya kadmium yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Baterai ini dapat diisi ulang hingga ratusan kali sehingga dapat menghemat biaya dalam pembelian baterai. Baterai ini memiliki self discharge sekitar 40% setiap bulannya jika tidak digunakan. Saat ini baterai ini banyak digunakan dalam kamera dan radio komunikasi. Meskipun tidak memiliki zat berbahaya kadmium, baterai ini tetap mengandung sedikit zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan manusia dan lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan daur ulang atau recycle dan tidak boleh dibuang di sembarang tempat. Yang terakhir adalah baterai lithium ion. Baterai jenis lithium ion merupakan jenis baterai yang paling banyak digunakan pada peralatan elektronika portable sebagai digital kamera, handphone, video kamera, ataupun laptop. Baterai ini memiliki daya tahan siklus yang tinggi dan juga lebih ringan sekitar 30%, serta menyediakan kapasitas yang lebih tinggi sekitar 30% jika dibandingkan dengan baterai
nikel metal hydride. Rasio self discharge adalah sekitar 20% per bulan. Baterai ini lebih ramah lingkungan karena tidak mengandung zat berbahaya kadmium. Sama seperti baterai nikel metal hydride. Meskipun tidak memiliki zat berbahaya kadmium, baterai ini tetap mengandung sedikit zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan manusia dan lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan daur ulang atau recycle dan tidak boleh dibuang di sembarang tempat. Saya akan membuat contoh dari rumah saya sendiri, dikarenakan memiliki 3 buah MCB berbeda. Dari 3 contoh MCB di foto tersebut, MCB 1, 2, dan 3 dilihat dari sebelah kiri ke kanan. Untuk MCB nomor 1, ia memiliki arus maksimal yaitu 10 ampere. Untuk range tegangannya 230 sampai 400 volt. Untuk kapasitas breakingnya adalah 6000. Lalu untuk kapasitas arusnya adalah 10 ampere kali 220 volt, yaitu 2200 volt ampere. Untuk MCB kedua, ia memiliki arus maksimal 16 ampere. Lalu kapasitas breaking 6000 ampere. Dan range tegangannya adalah 230 volt sampai 400 volt. Untuk kapasitas arus MCB kedua adalah 16 ampere kali 220 volt, yaitu 3520 volt ampere. Untuk MCB ketiga yang memiliki arus maksimal 6 ampere dan kapasitas breakingnya adalah 6000 ampere. Lalu range tegangannya adalah 230 sampai 400 volt. Untuk kapasitas arusnya MCB ketiga adalah 6 ampere kali 220 volt. Jadinya 1320 volt.